Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurafifa dengan NIM 212410102048. Di sini saya akan membahas mengenai modul 2 praktikum sistem basis data, identifikasi entiti, atribut, dan entiti. Di sini terdapat studi kasus 1 yaitu peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Di sini soal satunya itu beri nama relationship. Relationship itu memiliki nama relationship itu menunjukkan makna relationship antara dua entiti. Nama bisa dibaca dari dua arah, yaitu bisa dari entiti pertama, juga bisa dari entiti kedua. Untuk peminjaman di lab Fasilkom, tentukan nama relationship-nya. Nama relationship ini dibaca dari entiti baris atau nama relationship, entiti kolom. Lalu itu nanti jawabannya akan seperti ini. Soal 2 itu untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Entity A dan B punya relationship, optionality menjelaskan apakah semua instance dari A harus ikut serta dalam relationship, apakah semua instance dari B harus ikut serta dalam relationship. Jenis optionality, wajib dan tidak wajib. Wajib bagi A jika semua instance A harus ikut relationship tersebut. Tidak wajib bagi A jika ada instance A boleh tidak ikut relationship tersebut. Untuk setiap relationship, tentukan optionality dari entity yang terkait. Contoh jawaban soal nomor 2 itu akan seperti ini. Relationship antara barang dengan jenis barang itu optionality barang itu apa, wajib atau tidak wajib. Lalu optionality jenis barang itu apa, tidak wajib atau tidak wajib, begitu. Lalu selanjutnya itu ada soal nomor 3. Untuk setiap relationship, tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Nah, misal entity A dan B punya relationship, cardinality menunjukkan satu instance A berasosiasi dengan beberapa banyak instance B. Satu instance B berasosiasi dengan beberapa banyak instance A. Jenis cardinality-nya itu ada one to one atau many to many atau many to many atau one to many. Ini penjelasannya bisa dilihat di sini. Lalu ini contohnya. Ini penjelasannya. Satu instance penjualan berasosiasi dengan hanya satu instance pegawai. Sebaliknya, satu instance pegawai berasosiasi dengan satu atau beberapa instance buku. One to many artinya one di sisi entity pegawai, many di sisi penjualan. Nantinya di database, setiap menambah data di tabel penjualan atau sisi many butuh mencatat pegawai yang memproses. Cukup UID pegawainya saja. Lalu dilihat dari aspek optionality, pegawai memiliki optionality tidak wajib. Bisa jadi ada pegawai yang tidak pernah melayani penjualan, sedangkan penjualan bersifat wajib karena semua penjualan pasti ada pegawai yang memproses. Lalu contoh jawaban soal nomor 3 itu nanti akan seperti ini. Ada cardinality, apa, one to many atau many to many, atau one to one. Ya. Lalu dijelaskan kenapa alasannya. Lalu soal nomor 4 itu membuat ERD-nya. Oke. Dan soal nomor 5 itu membaca relationship menggunakan ERDIS. Di sini ada studi kasus 2 bengkel. Itu kita pertama-tama mungkin kita mulai dari ERD-nya. Soalnya nanti soal-soal yang lainnya itu bisa ditentukan apabila sudah tahu ERD-nya seperti apa. Nah, di sini saya sudah membuat ERD dengan entiti kategori barang, detail penjualan, mekanik, penjualan, dan pelanggan. Di sini ada kategori, ada entiti kategori dengan atribut, ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Yang termasuk primary UID di entiti kategori itu adalah ID kategori. Lalu nama kategori itu adalah mandatoris dengan deskripsi itu tidak ada. Lalu bukan tidak ada, apa ya namanya? Ya tidak ada deh.
Lalu yang selanjutnya itu ada entity barang. Di entity barang ini terdapat atribut ID barang, ID kategori, nama barang, dan jenis barang. Yang termasuk primary UID-nya itu adalah ID barang. Lalu yang selanjutnya itu ada detail penjualan, terdapat atribut ID penjualan, ID barang, quantity, diskon. Nah, di sini tidak terdapat primary UID-nya. Lalu yang selanjutnya itu ada entity mekanik. Di entity mekanik ini terdapat ID mekanik, nama mekanik, dan nomor telepon. Serta ada alamat mekanik. Yang termasuk primary UID-nya itu adalah ID mekanik. Lalu yang selanjutnya itu ada penjualan. Atributnya ada ID penjualan, ID mekanik, ID mekanik, ID pelanggan, lalu ada tanggal. Yang termasuk primary UID-nya itu adalah ID penjualannya. Itu yang terakhir adalah pelanggan. Pelanggan ini ada atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, nomor polisi, merek kendaraan, tahun rakit. Yang termasuk primary UID-nya itu adalah ID pelanggan. Oke, selanjutnya itu apabila kita sudah selesai membuat logikalnya, kita akan membuat relasionalnya. Maka dia jadi seperti ini. Nanti akan ketahuan mana foreign key-nya. Jadi yang di kategori ini primary UID-nya itu ada ID kategori. Ya, ada primary key, sorry. Primary key-nya ada ID kategori. Lanjut di entity barang, itu terdapat primary key-nya di ID barang dan foreign key-nya di ID kategori. Lalu selanjutnya itu ada entity entity detail penjualan itu tidak terdapat primary UID, melainkan ada foreign key yaitu ID penjualan sama ID barang. Lalu selanjutnya itu ada entity mekanik, itu terdapat primary key-nya yaitu ada ID mekanik. Lalu selanjutnya itu ada entity penjualan. Di sini terdapat primary key dan foreign key. Primary key-nya terdapat pada ID penjualan, sedangkan foreign key-nya terdapat pada ID mekanik dan ID pelanggan. Lalu yang terakhir itu ada entity pelanggan. Di sini primary key-nya itu adalah ID pelanggan. Nah, dari sini kita jika sudah tahu, kita bisa balik ke nomor pertama tadi. Ini nomor pertama. Di sini saya sudah membuat jawaban dari soal nomor pertama. Sorry, salah. Nah, ini. Itu ada entity pelanggan, kategori barang, mekanik, penjualan, detail penjualan. Di sini pertama-tama kita membuat abu-abunya dulu dengan cara menurun seperti ini. Lalu kita membuat apa tadi? Membuat relationship, tentukan optionality, entity yang terlibat. Soal nomor 2 itu ya. Beri nama relationship. Oke, kita beri nama relationship-nya. Itu pelanggan, itu nama relationship-nya itu diperlukan di penjualan. Lalu selanjutnya kategori itu terdiri atas barang. Lalu barang itu berjenis kategori dan dibutuhkan di detail penjualan. Selanjutnya itu mekanik, itu dibutuhkan di penjualan, seperti yang bisa dilihat di RD tadi. Lalu ada penjualan, itu memerlukan pelanggan, dan membutuhkan mekanik. Penjualan itu juga dimuat di detail penjualan. Lalu detail penjualan itu membutuhkan barang. Lalu memuat di penjualan. Bisa kita lihat di RD-nya tadi, itu terdapat sorry. Sebentar. Nah, pelanggan dengan penjualan itu diperlukan tulisan relationship-nya kan.
pelanggan dengan penjualan. Ya, dengan penjualan. Itu diperlukan. Pelanggan dengan penjualan. Nah, di apa namanya? Di entity penjualan ini, kenapa dia diperlukan penjualan? Karena terdapat terbalik. Kenapa di penjualan ini kenapa pelanggan diperlukan di penjualan? Itu karena ID pelanggan terdapat di entity penjualan. Lalu yang selanjutnya itu tadi ada kategori dengan barang. Kategori dengan barang. Nah, kenapa kategori itu terdiri atas barang? Kenapa? Iya bener nggak sih? Ya, kenapa kategori itu terdiri atas barang? Karena di barang ini terdapat ID kategori. Lalu yang selanjutnya tadi, setelah itu barang. Nah, barang ini berjenis kategori. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada barang dibutuhkan di detail penjualan. Kenapa seperti itu? Karena di detail penjualan itu terdapat ID barang. Lalu ada mekanik dengan penjualan. Mekanik dengan penjualan. Nah, kenapa dia dibutuhkan? Karena ID mekanik terdapat pada entity penjualan. Lalu yang selanjutnya itu ada penjualan itu memerlukan pelanggan. Kenapa? Karena penjualan memerlukan pelanggan. Kenapa? Karena ID pelanggan itu terdapat pada entity penjualan. Lalu penjualan membutuhkan mekanik. Kenapa? Karena ID mekanik itu terdapat pada entity penjualan. Lalu detail penjualan dengan apa tadi? Detail penjualan dengan penjualan. Kenapa itu dia dimuat? Karena ID penjualan itu dimuat pada entity detail penjualan. Lalu ada detail penjualan itu membutuhkan barang. Karena ID barang itu terdapat di detail penjualan. Lalu yang selanjutnya itu ada detail penjualan memuat penjualan. Kenapa memuat? Karena seperti yang tadi, ID penjualan itu terdapat pada detail penjualan. Oke, yang selanjutnya itu ada yang selanjutnya itu ada saya cas dulu sepertinya. Oke, yang selanjutnya itu soal nomor 2. Untuk setiap relationship, tentukan optionality entity yang terlibat. Di sini saya juga sudah membuat optionality-nya, itu ada penjualan dengan mekanik. Nah, optionality di mekanik itu tidak wajib. Kenapa? Karena setiap ada penambahan data baru di mekanik, tidak perlu pencatatan pada penjualan. Lalu optionality di penjualan itu wajib karena ketika kita menambah data penjualan itu perlu mencantumkan data dari mekanik. Lalu ada penjualan dengan pelanggan.
Optionality di pelanggan itu tidak wajib. Kenapa? Karena pelanggan tidak harus mencantumkan data penjualan. Lalu optionality di penjualan itu wajib. Kenapa? Karena setiap adanya penjualan itu memerlukan data dari pelanggan. Lalu ada penjualan dengan detail penjualan. Di sini optionality di penjualan itu tidak wajib. Kenapa? Karena saat menambahkan data penjualan tidak perlu mencantumkan data dari detail penjualan. Lalu ada optionality di detail penjualan. Itu wajib. Kenapa? Karena saat menambahkan atau merubah data detail penjualan itu memerlukan data dari penjualan. Lalu ada detail penjualan dengan barang. Optionality di barang itu tidak wajib. Kenapa? Karena data detail penjualan itu tidak harus ada di data barang. Optionality di detail penjualan itu wajib. Kenapa? Karena data barang itu harus ada pada detail penjualan. Lalu ada barang dengan kategori. Optionality di kategori itu tidak wajib. Kenapa? Karena kategori tidak harus ada barangnya. Lalu ada optionality di barang itu wajib karena barang harus ada kategorinya. Seperti halnya yang dijelaskan pada saat praktikum, itu ada contohnya buku dengan genre. Nah, genre ini tidak harus ada bukunya, melainkan buku itu harus ada genrenya. Lalu yang selanjutnya itu ada soal nomor 3. Untuk setiap relationship, tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Nah, di sini saya juga sudah membuat cardinality entity-nya, yaitu antara relationship mekanik dengan penjualan. Cardinality-nya seperti yang kita sudah lihat di ERD tadi, itu one to many. One ada di sisi mekanik, sedangkan many ada di sisi penjualan. Pada database, di setiap pencatatan penjualan baru memerlukan primary UID dari mekanik. Lalu ada relationship pelanggan dengan penjualan. Cardinality-nya yaitu ada one to many. One itu di sisi pelanggan, sedangkan many itu di sisi penjualan. Pada database, di setiap pencatatan penjualan baru memerlukan primary UID dari pelanggan. Lalu ada relationship penjualan dengan detail penjualan. Di sini cardinality-nya itu one to many. One di sisi penjualan, sedangkan many di sisi detail penjualan. Pada database, di setiap pencatatan detail penjualan memerlukan primary UID dari penjualan. Nah, ini yang belum ada ada apa nih? Penjualan dan detail penjualan udah. Oh, detail penjualan dengan barang. Di sini cardinality-nya one to many. One-nya ada di barang, sedangkan many-nya ada di detail penjualan. Kenapa? Karena pada database setiap pencatatan dari detail penjualan itu memerlukan primary key dari barang. Lalu yang selanjutnya itu ada barang dengan kategori. Di sini juga one to many, one-nya terdapat pada kategori, sedangkan many-nya terdapat pada barang. Kenapa? Karena setiap pencatatan untuk database, karena pada database, untuk setiap pencatatan data barang, itu memerlukan primary key dari kategori. Oke. Selanjutnya itu soal nomor 4. Itu soal nomor 4 sudah saya jelaskan saat awal-awal tadi. Lalu di sini ada soal nomor 5. Soal nomor 5, membaca relationship menggunakan ERDDIS. Contoh jawaban. Pilih satu atau beberapa barang. Di sini kita bisa melihat, Nah, di sini, bukan ini.
Nah, di sini contohnya seperti di sini ada penjualan dengan pelanggan. Karena penjualannya itu tadi many, ya, karena penjualannya itu many, maka eh, menyebutnya itu apa sih namanya? Ya, apa? Karena menu-nya tadi ada di penjualan, itu kenapa? Karena pelanggan itu bisa melakukan banyak penjualan ataupun transaksi, sedangkan transaksi hanya dilakukan oleh satu pelanggan atau satu penjualan itu hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Lalu ada mekanik dengan penjualan. Di sini menunya juga ada di penjualan. Kenapa? Karena setiap penjualan itu memerlukan satu orang dari mekanik. Ya, satu orang dari mekanik. Sedangkan eh, mekanik itu tidak, eh, sedangkan mekanik itu, sorry, sorry. Tadi menunya ada di penjualan. Nah, di penjualan ini, eh, ya, satu penjualan itu atau satu transaksi itu, beberapa transaksi itu dilakukan oleh satu mekanik. Sedangkan satu mekanik bisa melakukan, bisa menangani beberapa penjualan atau transaksi. Lalu yang selanjutnya itu ada detail penjualan dengan penjualan. Nah, di sini menunya terdapat pada detail penjualan. Karena eh, satu penjualan itu bisa memiliki beberapa detail penjualan. Oke, selanjutnya itu ada barang dengan detail penjualan. Di sini menunya ada detail penjualan. Jadi eh, satu barang itu bisa memiliki beberapa detail penjualannya. Seperti itu juga dengan kategori. Di kategori itu kategori dengan barang. Itu menunya terdapat di barang. Karena eh, setiap satu kategori itu memiliki beberapa barang, sedangkan barang hanya memiliki satu kategori. Ya, begitu. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.